Jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan bincang tentang proses keluarnya roh dari jasad. Saya mau jelaskan dahulu bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasmani, satu lagi unsur rohani. Jasmani kita dah faham lah, tak perlu saya jelaskan. Rohani pun mungkin kita sebagian sudah faham. Nah, yang ingin saya sampaikan apa? Jasmani punya keperluan, ada keperluannya yang mesti kita kasih supaya dia hidup. Rohani juga ada keperluannya, ada makanannya supaya dia hidup. Jasmani kita tahulah makan nasi, minum susu, makan bergizi supaya jasmani sehat. Kalau jasmani sehat, semua nikmat. Bayangkan kalau jasmani tidak diberi makan 6 bulan, tidak minum 6 bulan, saya yakin mati. Ya kan? 6 bulan tak dikasih makan jasmani, macam mana? Mati dia. Sama, rohani ini pun perlu makanan. Zikir itu makanan rohani, baca Quran makanan rohani, apa lagi itu? Solat makanan rohani, majlis ilmu ini makanan rohani. Nah, bila orang itu solat tidak, menuntut ilmu tidak, baca Quran tak mau, artinya makanan rohani tidak diberi, maka rohaninya mati. Saya ingin katakan apa? Kalau jasmani sudah mati, apa yang dia boleh buat? Sekarang tanya. Jasmani mati, apa boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Terbujur, kaku. Sama. Kalau rohani sudah mati, apa dia boleh buat? Walaupun rumah dekat masjid sekalipun, dia takkan datang ke masjid. Karena mati rohaninya. Yang menggerakkan kita solat ini kan rohani. Yang menggerakkan kita datang ke masjid itu rohani. Nah, itu sebabnya kita diajarkan hidup seimbang. Jasmani perlu kita beri makan. Perlu kita cukupi keperluannya. Rohani juga perlu supaya hidupnya seimbang. Banyak orang jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Bahkan ingin tajam lagi, banyak orang jasmaninya sehat, rohaninya mati. Nah, itu ada. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pahami, kita cukupi keperluan baik jasmani maupun rohani. Nah, kalau jasmani kita ingin memberikan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, maka rohani juga kita akan berikan yang terbaik. Tidak mau yang rosak. Dalam perkara ini dijelaskan, bila orang yang akan meninggal dunia, pada bab ini diterangkan bahawa menjelang dikeluarkan roh seorang mukmin maupun orang kafir dari jasadnya, ada pemberitahuan lebih dahulu. Dibagi tahu lebih dahulu. Dan sesudah dicabut, maka roh itu akan dibawa naik ke langit. Saya pernah cerita di sini, ya, untuk sekedar buat perbandingan, buat pemikiran tentang Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Saya pernah cerita dulu di sini, cuma sekedar ingat balik lah. Ketika ada fitnah, ada berita Nabi Yusuf tergoda dengan Zulaikha sedikit mengganggu Yusuf, kan semua berita kemana-mana. Maka diundanglah beberapa perempuan ketika itu oleh Zulaikha. Setelah diundang, duduk di satu tempat, semua perempuan itu diberikan pisau dan buah-buahan. Itu yang kita tahu. Semua perempuan itu diberikan buah-buahan dan pisau.
Setelah itu apa? Setelah pisau dipegang, buah-buahan dipegang, Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf ukhruj alaihinna. Yusuf, keluarlah engkau. Nah, bila Nabi Yusuf keluar, semua perempuan itu kagum melihat wajah Yusuf. Saking tampan, handsome dia. Gagah betul. Semua tenganga. Sehingga yang dipotong itu jari. Bukan buah-buahan. Itu dalam kisah. Yang terpotong jari-jari perempuan itu. Tapi dalam kisah itu dikatakan apa? Tidak ada seorang perempuan pun menjerit kesakitan kena irisan pisau. Padahal logiknya potong jari itu sakit, itu logik itu. Tapi sejarah mencatat, riwayat mengatakan ketika tangan perempuan itu terpotong, teriris-iris, tidak ada satupun yang merasa sakit. Kenapa? Karena terlalu nikmat, terlalu asik melihat tampannya wajah Yusuf. Tampannya wajah Yusuf. Sehingga sakit mati tidak terasa. Tapi logiknya, potong jari itu sakit. Sama. Ketika orang mukmin mau meninggal dunia, orang soleh mau meninggal dunia, itu dinampakkan gambaran surga. Nampak. Karena kita terlalu nikmat melihat gambaran surga, karena kita terlalu asik melihat gambaran surga, sebagaimana asiknya perempuan tadi melihat tampannya Yusuf, nyawa dicabut tak terasa. Itu maksudnya. Tapi sakit, iya. Saya tak kata tak sakit. Tapi karena asiknya melihat gambaran surga, sehingga tak terasa lagi sakit mati itu. Ya. Baik. Ibnul Mubarak berkata dari Haywa, dari Abu Syakir, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, apabila jiwa orang mukmin telah, artinya roh seorang mukmin sudah sampai kepada nazak. Kita dah bahas tentang cobaan-cobaan nazak itu. Maka datanglah kepadanya malaikat maut. Ini yang meninggal, saya ingin jelaskan, orang mukmin yang betul-betul mukmin. Bukan mukmin ucapan, mukmin yang sempurna. Siapa mukmin yang sempurna itu? 3 syaratnya. Qaul bil lisan wa tasdiq bi qalbi wa amal bil arkan. Itu sempurna itu mukmin. Dia mengatakan aku beriman pada Allah. Amantu billah. Dan dia meyakini wujudnya Allah. Dia meyakini kebesaran Allah. Lalu dia melaksanakan perintah Allah. Wa amal bil arkan. Baru sempurna imannya. Kalau hanya mengatakan aku beriman pada Allah tapi tidak beramal, itu tidak begitu. Itu Quran dah jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Berapa banyak, kata Allah, manusia berkata aku beriman pada Allah, aku beriman pada akhirat, tapi tidak beramal. Maka Allah menjawab wa ma hum bimuminin, sebenarnya dia tidak beriman. Jadi orang mukmin yang kita maksud orang mukmin yang sempurna, yang melakukan amal soleh. Nah, ketika dalam keadaan nazak, ruhnya akan dicabut, malaikat maut datang memberi salam. Ya. Ini kalau ditanya dalilnya, silakan buka Quran surat An-Nahl ayat 32. Surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulun salamu alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik diberi salam, dan para malaikat sedang mengatakan kepada mereka salamu alaikum. Kalau sudah malaikat memberi salam kepada orang ini, mudah-mudahan kita
termasuk di sini, amin, ya. Itu dipastikan satu, husnul khotimah. Malaikat dah bagi salam. Assalamualaikum. Bayangkan. Dan ini luar biasa. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan, apabila malaikat maut datang untuk mencabut roh orang mukmin, sekali lagi, mukmin yang betul-betul mukmin, ya. Bukan namanya si mukmin. Ada juga nama orang mukmin. Perangainya na'udzubillah min zalik. Bukan, ini mukmin yang betul-betul yang mengamalkan perintah Allah. Maka dikatakan situ, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, apabila malaikat maut datang untuk mencabut roh orang mukmin, maka dia berkata kepadanya, Tuhanmu mengucapkan salam. Ya. Dalam surah Al-Ahzab 44 dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun. Salam penghormatan kepada mereka, orang-orang mukmin pada hari mereka menemuinya, yaitu maut. Jamaah yang berbahagia, itu sebabnya kita disuruh. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, kalau kita solat, sujud terakhir itu kan, dia suruh mengamalkan 3 doa. Itu jangan lupa. Saya sudah sering bacakan 3 doanya apa. Mungkin ingat kita. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu yang pertama. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan aku akhir hidup yang baik. Sebab kita tak tahu ending kita ni macam mana. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri aku rezeki, iaitu dengan bertaubat sebelum maut datang. Sebab syarat masuk surga, taubat. Itu syarat masuk surga. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Dalam surah Ali Imran 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera mohon ampun padaku, kata Allah. Cepat-cepat, segera mohon ampun padaku dan segera menuju surga, karena surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Nah, untuk masuk surga, syarat yang paling pokok itu adalah taubat, dan taubatnya diterima Allah. Kita tengok sejarah lagi. 2 makhluk yang keluar dari surga itu hari Nabi Adam dan Iblis. Nabi Adam dia bertaubat, dia kembali ke surga. Iblis tidak mau bertaubat, maka dia tidak akan masuk. Maka orang yang tidak mau bertaubat, maka berarti dia telah membuka pintu ke neraka dan tidak mau masuk surga. Itu. Menurut Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau mengatakan apa? Para malaikat pada datang, apabila orang yang akan mati itu saleh, maka para malaikat berkata, keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah wahai jiwa yang baik dari dalam tubuh yang baik, keluarlah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah, karena akan mendapat rahmat dan kesenangan, dan Tuhan pun meridhoimu. Allah tidak murka kepadamu. Demikian perkataan itu diucapkan terus-menerus sampai nyawanya keluar, dan selanjutnya dibawa ke langit. Maka dibukakanlah pintu langit untuk seraya ditanyakan siapa ini. Baik. Jadi ini yang saya jelaskan. Kita sudah jadi kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan. Asal ada orang meninggal aja, kita sebut kembali ke rahmatullah. Asal ada orang meninggal, kita sebut kembali ke rahmatullah.
Siapa itu orang yang kembali ke rahmatullah? Inilah dia. Orang yang mukmin, yang soleh, yang ketika rohnya keluar, dipuji. Keluarlah wahai roh yang baik, dari tubuh yang baik, menuju ampunan Allah. Itulah kembali ke rahmatullah. Ya, bukan semua orang mati itu ke rahmatullah. Sebab kalau sudah kembali ke rahmatullah, ya, itu pasti sudah diampunkan Allah. Dan itu pasti husnul khotimah. Baik, saya jelaskan sedikit mengingat balik kajian kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan begini. Apabila yang meninggal ini orang baik-baik, orang mukmin dan beramal soleh, itu ada kain kafan dibawa oleh malaikat, kain kafan dari surga untuk rohnya. Bila dicabut nyawa orang ini dengan sangat lembut, sangat baik sekali, maka dia keluar bagaikan keluarnya air dari paip. Maka dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga ini, dan wanginya bukan main, minyaknya wangi betul. Nah, ketika dinaikkan ke langit, semua malaikat bertanya, Mahaziro, roh siapa ni? Hazaro Taibah, ini roh baik sangatlah. Siapa ni roh? Semua malaikat bertanya, roh siapa ini? Roh siapa ini? Rohnya baik betul ni. Mesti orang baik. Maka malaikat yang bawa roh mengatakan, Haza roh fulan ibnu fulan. Ini roh si fulan ibnu fulan. Setiap naik ke langit itu ditanya terus, roh siapa? Roh siapa? Maka sampailah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan uktub illiyin. Uktub illiyin artinya tulislah namanya di illiyin. Illiyin itu satu tempat yang terpuji. Di situ nama-nama ahli surga. Semua nama-nama orang ahli surga ada di situ. Ya, kita berharap nama kita pun ada di situ, insya-Allah. Amin. Ya. Kata Allah, tulis namanya di situ. Uktub illiyin, tulis namanya di tempat terpuji, lalu kembalikan dia ke bumi. Karena dari bumi diciptakan, dari bumi dibangkitkan, dan dari bumi dia akan disoal. Nah, itu ketika roh itu masuk dalam kubur, dijelaskan lagi apa? Kubur jadi lapang, sejauh mata memandang. Dan dinampakkan gambaran surga di situ. Jadi bagi orang yang soleh, orang yang beriman, itu dalam kubur itu nikmat. Lalu ada datang sesosok tampan, laki-laki tampan. Lalu kita tanya, man anta, engkau siapa? Dia jawab, ana amalus soleh. Aku adalah amal soleh. Jadi dia berteman di situ. Temannya amal soleh. Nah, tapi kalau yang mati ini, orang fasik, orang yang jahat, yang tidak sholat, ahli maksiat, na'udzubillahi min zalik, itu rohnya ditarik. Macam orang menarik pancing. Macam mana orang pancing? Sentak gitu. Putus urat nadi putus semua. Itu dimasukkan dalam kain kafan juga, tapi kain kafan dari neraka yang disirami bau-bau yang sangat busuk. Kalau roh orang baik naik ke langit. Nah, ketika roh orang jahat ini, orang fasik ini dibungkus naik ke langit, maka Nabi bacakan firman Allah, surah Al-A'raf ayat 40. Silakan nanti ada senang buka dulu. Surat Al-A'raf 40. Nabi mengatakan apa? Bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kata Allah, aku tak akan buka pintu langit buat dia. Aku tak akan buka. Maka pintu langit tertutup bagi roh orang jahat tadi. Tak sampai ke langit. Kata Allah, lemparkan rohnya itu. Kemana? Sijin. Jadi roh orang baik
ditulis di Illiyin, ruh orang jahat ditulis di Sijjin. Itu nama dia. Lemparkan dia. Pintu langit tak terima. Wala yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan aku takkan masukkan dia ke surga, kata Allah, sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Kita senang aja. Yang walaupun yang mati tak sembahyang, yang mati kaki nombor, yang mati kaki mabuk, amin tolak je. Marilah bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca Yasin, surah Al-Fatihah, mudah-mudahan masuk surga. Senang betul. Bukan main tolak-tolak Fatihah masuk surga. Tu, baca ayat tu, Al-A'raf 40 tu. Salahnya apa? Ya. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Karena mereka sombong memperolok-olokkan ayat Allah. Saya tanya, solat tu ayat Allah atau tidak? Ayat Allah. Solat tu perintah Allah tak? Perintah Allah. Tapi bila disuruh apa? Solatlah. Engkau yang aku tak solat pun tak kacau orang apa? Tu orangnya tu. Itu Allah katakan, innal ladzina kazzabu wastakbaru anha. Mendustakan ayat aku dengan sombong. Aku tak solat pun tak kacau orang, aku relax aja. Engkau yang solat belum tahu masuk surga. Tengok. Masuk neraka kan aku, kan kau. Itulah sombong. Itulah orangnya. Orang macam itu. Kita pula main tolak je, Yasin, Fatihah, surga. Macam kita pula ahli jawatan kuasa surga. Ya kan? Itu masalah. Mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang masih belum dapat hidayah, semoga Allah berikan hidayah lah, insyaAllah ya. Jemaah yang berbahagia, dikatakan apa di sini? Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, di mana dikatakan sebuah hadis riwayat Bukhari, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Allahu akbar. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Dan barang siapa tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin bertemu dengan dia. Allahu akbar. Jamaah yang berbahagia, kita solat. Saya kasih tahu, zikir kita lah dulu, supaya kita faham. Kita suka zikir. Subhanallah, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Dia bacanya sunat, saya tahu itu. Membacanya sunat, saya tahu. Ada pahala, ada. Tapi kalau orang tauhid, dia bukan setakat membaca, dia paham betul. Apa contoh? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya maha suci Allah, maha suci Allah. Dia langsung akan mencela diri dia. Allah itu maha suci, bukan engkau. Saya ingatkan, ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, maksudnya apa? Tidak ada yang salah bagi Allah. Tidak ada. Tidak ada yang cacat bagi Allah. Tidak ada. Allah maha suci dari kebohongan. Allah maha suci dari ketidakmampuan. Allah maha suci dari apa yang kau ragukan. Maka tidak ada celah untuk kita mengatakan sesuatu yang buruk pada Allah. Tidak ada celah. Kadang kita tak tersasul. Aku dah usaha mana-mana, tapi Allah belum kasih. Allah disalahkan. Aku dah usaha, tapi Allah belum kasih, kata dia. Allah disalahkan di situ. Sementara dia baca subhanallah. Allah maha suci dari kesalahan. Hati-hati. Aku dah pernah berdoa. Tapi itulah.
Nampaknya Allah belum kabulkan. Saya jelaskan. Dalam Quran jelas, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepada aku, kata Allah, aku kabulkan. Sekarang begini, saya tanya Haji. Apakah semua doa kita dijawab oleh Allah atau tidak? Iya. Saya katakan iya. Semua doa kita dijawab oleh Allah. Contoh. Saya kasih contoh. Cuma jawabannya kabul atau tidak itu kan nanti. Begini, nanti Tuan Haji balik rumah, bagi tahu isteri. Dek. Panggil isteri adik kan, adik atau sayang lah, sayang. Abang ingat, abang nak pergi Batam, nak kahwin lagi lah. Jawablah. Kira-kira apa jawapan isteri kita? Yes or not? Itu pertanyaan saya. Apa jawapan isteri kita? Abang ingat, abang nak ke Batam, nak kahwin lagi. Jawablah. Jawapannya apa? Tidak. Ya kan? Tidak itu jawapan atau tidak? Jawapan kan? Sama. Semua doa kita dijawab oleh Allah. Cuma jawapannya yes or not. Ya atau tidak. Itu. Jadi tidak semua doa kita yes bagi Allah. Ada kalanya no. Tapi dijawab itu. Ya kan? Tidak semua permintaan istri kita bilang, cakap iya. Ada kala kita kata tidak, dan itu jawapan. Dan jawapan Allah yang terbaik. Jadi jangan cakap, aku pernah berdoa. Oh jangan, Allah dah jawab. Tidak, kata Allah. Sebab Allah lebih tahu kalau aku kasih ini akibatnya. Sama, seorang anak jumpa kita, anak kita ni umur 12 tahun. Pak, saya belikan motor pak. Saya nak jadi mak rempit. Pokoknya saya jalan highway pak, lari 180 pak. Kita jawab apa? No, tak boleh. Itulah jawapan kita. Bukan kita tidak mau kasih motor. Boleh kasih motor. Tapi risiko bagi anak. Maka tidak memberi itu jawapan. Untuk keselamatan anak. Sama. Ketika Allah tidak mengabulkan doa kita. Bukan Allah tidak suka dengan kita. Allah tahu keselamatan kita. Itu dikatakan subhanallah. Dia tidak pernah menyalahkan Allah. Itu satu. Yang kedua, dia baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, saya ingin ingatkan apa? Setiap kita solat, kita akan baca itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Saya ingatkan, itu bukan setakat baca Fatihah itu rukun, aku tak baca tak sah solat. Itu syariat. Tapi pahamkan itu. Bahawa ketika membaca suratul Fatihah, termasuk alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya kita sedang membuat statement dengan Allah, sebuah perjanjian pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah mengatakan, ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Itu janji kita dengan Allah. Artinya, siapapun puji aku, dimanapun orang puji aku, bab apapun orang puji aku akan kembalikan kepada Engkau. Itu janji kita. Makanya kenapa bila orang puji kita, kita sebut alhamdulillah. Karena kita berjanji demikian. Karena kita berjanji demikian. Ada orang puji kita, baju lawa lah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena janji kita setiap segala puji milik Allah. Kita kan lupa. Baju lawa, kita tak main lah gelang kat Dubai bro. Dah salah lagi. Ya kan? Padahal dia bercakap segala puji milik Allah. Tapi begitu dipuji, anak kau ni handsome lah. Tengok bapak dia lah. Itu kenapa hitam? Itu mak dia. Dah, bila buruk aja mak dia pula. Bukan. Nah, sekarang soalannya, kenapa segala puji milik Allah? Kerana Allah tak ada aib, tak ada cacat. Nah, kenapa orang puji kita? Ini pertanyaannya. Maaf, kenapa masih orang anggap saya baik? Kenapa orang masih puji saya? Kenapa orang masih hormat dengan saya? Satu jawapannya, kerana Allah tutup aib kita. Itu saja. Saya yakin kalau Allah buka aib kita masing-masing, tidak satu pun orang akan hormat kita. Demi Allah, tidak satu pun orang puji kita. Itu sebabnya kenapa segala puji milik Allah. Kerana Allah yang berhak dipuji, kita tidak. Kenapa?
karena kita ada aib, ada cacat cela. Allah tutup, makanya ada yang puji kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sudah kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang lain kecil. Apapun problem, apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, kalau kita larikan kepada Allah Maha Besar, semua masalah kita jadi kecil, settle. Itu yang dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu mari, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Nah, bagaimana supaya kita nanti kembali kepada Allah, kembali ke rahmatullah, sehingga kita diberi salam oleh malaikat, Assalamualaikum, maka jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang betul-betul beramal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi Sabtu depan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di rumahmu yang penuh berkah ini kami mohon ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami yakin Engkau pasti melihat kami karena Engkau bersifat al-basir, maha melihat. Maka pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami yakin ya Allah Engkau pasti mendengar setiap ungkapan doa kami. Karena Engkau bersifat as-sami', maha mendengar. Maka mohon ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Semakin banyak hari kami lewati, sebenarnya semakin dekat kami pada hari kematian. Semakin banyak kaki melangkah, semakin dekat kami kepada kuburan. Oleh karena itu ya Allah, di rumah-Mu yang penuh berkah ini kami mohon, sebelum kematian datang kepada kami, sebelum ajal akan sampai kepada kami, bukakan ya Allah pintu taubat bagi kami dengan sebenar-benar taubat. Beri kami peluang ya Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Allah, seandainya tidak Engkau ampunkan dosa-dosa kami, lalu Tuhan mana lagi yang akan mengampunkannya? Bukankah tiada Tuhan selain Engkau ya Allah? Allah, gairahkan perasaan kami dan dorong hati kami ya Allah untuk selalu taat kepada-Mu, melaksanakan segala perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, hamba yang selalu berzikir menyebut nama-Mu, hamba yang selalu memperbaiki amal-amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.